Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Syuraini dengan NIM 2007100055 dari kelas A1 Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan software SPSS dalam pengujian uji normalitas, homogenitas, dan uji T. Di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Hayatul Nufus SPDI MPD. So, langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk yang pertama, kita akan menguji normalitas suatu data dengan menggunakan software SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah dalam pengujiannya, kita ketahui dulu apa sih itu uji normalitas. Nah, uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data, apakah data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, untuk langkah-langkah dalam pengujian normalitasnya, yang pertama kita buka dulu software SPSS-nya. Setelah dibuka akan menampilkan layar seperti ini. Nah, di sini sudah ada variable view, data view. Nah, untuk yang pertama kita klik variable view di mana ada name, type, width, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang di name ini itu dapat kita input. Di sini kita input hasil, kemudian di sini kelas. Nah, untuk yang desimal ini kita jadikan 0, di sini juga kita jadikan 0. Kemudian di label ini kita ketikkan hasil belajar siswa. Yang di kelas ini kita ketikkan kelas ya, tetap. Nah, untuk yang di values ini yang sejajar dengan kolom kelas, kita klik yang titik 3, kemudian kita masukkan di value ini 1. Kemudian di label ini kita input post test kelas eksperimen. Nah, kemudian kita add. Nah, kemudian kita masukkan kode 2 untuk post test kelas kontrol. Nah, kemudian kita add. Oke, setelah kita add, langsung kita oke kan. Nah, untuk yang lain ini kita biarkan default. Kemudian kita ke data view, di mana di data view ini terdapat hasil kelas. Nah, untuk yang hasil ini nanti akan kita input data kita. Di mana saya sudah memiliki data. Nah, di sini datanya sudah ada untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, yang ini untuk skor siswanya itu bisa kita kasih kode ya sebelum kita masukkan tentunya. Untuk yang di sini bisa kawan-kawan lihat di skor ini kita kasih kode untuk kelas eksperimen itu kita kasih kode 1, dan untuk kelas kontrolnya itu kita kasih kode 2. Nah, kalau udah kita kasih kode 1 dan kode 2 kayak gini, ini langsung bisa kita copy, kemudian kita input ke SPSS-nya. Ini semua kita copy datanya sampai ke kelas kontrol, kemudian kita input ke SPSS-nya di data view di sini, kemudian Ctrl V. Udah semua udah kita masukkan datanya. Oke, kemudian lanjut kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama itu kita klik analyze,
kemudian deskriptif statistik ini, kemudian yang explore. Nah, yang hasil belajar ini kita pindahin ke dependent list, ke ini. Kemudian untuk kelas ini kita pindahkan ke factor list. Nah, kemudian kita cek di plots. Nah, karena kita mau menguji normalitas, kita centang di sini. Perhatikan yang lain, kalau udah sama lanjut, yang di sini tetap non, yang lainnya juga tetap. Yang berubah cuma kita checklist tadi di normality plots with test. Kemudian continue dan oke. Ini udah muncul ya hasilnya di explore. Kemudian kita langsung ke kolom ini, test of normality. Nah, kita lihat dulu ya, kita ke buku panduan sebentar. Nah, kita ke buku panduan, dimana jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika signifikan kurang dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Nah, kita lihat di data kita tadi bahwasanya nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Lanjut, kita akan menguji homogenitas. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah pengujiannya, kita ketahui dulu ya, apa sih uji homogenitas itu. Nah, uji homogenitas itu dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Di mana dengan kata lain, uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa himpunan data yang diteliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Langsung aja kita ke langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama itu kita klik analyze. Di sini kita klik compartments, kemudian Monwayanova. Yang untuk hasil belajar ini kita pindahkan ke kolom dependent list, dan untuk kelas ini kita pindahin ke faktor. Nah, kemudian kita klik option, di mana option ini kita checklist homogenitasnya karena kita mau ngecek homogenitas. Kemudian continue dan oke. Nah, dan nampak ya di sini hasilnya tes homogeneity of variance, di mana signifikannya kita lihat untuk taraf signifikan di buku petunjuk, di mana dikatakan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data homogen, dan jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka data tidak homogen. Nah, di sini kita dapatkan bahwasanya nilai signifikan kita ini lebih kecil dari 0,05, sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya data kita ini tidak homogen. Dikarenakan data kita tadi tidak homogen, maka kita akan lanjut menguji T, di mana sebelum kita masuk ke langkah-langkah pengujian T ini, kita ketahui dulu ya bahwasanya uji T ini untuk apa. Nah, uji T ini adalah salah satu instrumen statistik untuk menentukan rata-rata dari sekumpulan kelompok apakah berbeda secara signifikan dengan sekumpulan rata-rata pada kelompok lainnya. Nah, untuk langkah-langkah pengujian T itu langsung aja kita klik analyze, kemudian di sini ada compartments, kemudian kita klik independent sample test, dimana untuk hasil belajar ini kita pindahin ke kolom test variable, dan kelas ini kita pindahin ke grouping variable. Kemudian kita klik yang define group ini. Untuk yang grup 1 sesuai dengan kita kasih kode tadi ya, untuk kelas eksperimen itu kita kasih kode 1, dan untuk kelas kontrol itu kita kasih kode 2. Nah, lanjut kita continue kan, kemudian kita oke. Nah, di sini terlihat ya, kita udah dapet nih data untuk uji T. Nah, dimana karena kita tadi kan datanya nggak homogen ya, jadi kalau homogen datanya kita lihat untuk yang ini, kolom yang pertama. Jadi kalau nggak homogen itu kita lihat untuk kolom yang kedua, dimana signifikannya adalah 0,039. Nah, kita lihat dulu di buku panduan bahwasanya untuk
taraf uji T. Nah, interpretasi uji T ini, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya itu ditolak. Nah, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Nah, kalau di data kita ini tadi signifikannya 0,039. Jelas ya bahwasanya 0,039 itu lebih kecil dari 0,05. Jadi data kita ini H0-nya diterima. Sekian tutorial uji validitas, homogenitas, dan uji T dengan menggunakan software SPSS dari saya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan dan dapat membantu pekerjaan kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang udah mampir, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa.